Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum mulai kita pelajaran hari ini, biar suasana hati kita tenang, damai dalam menerima pelajaran, kita baca Asmaul Husna terlebih dahulu, ya. Nanti hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wa akhiri zaman. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya sekarang kita mau mengaksen terlebih dahulu. Siapa yang kira-kira tidak masuk hari ini yang kena aksen dulu ya? Al-Firdaus? Iya. Arinedra? Untuk menambah semangat kita sekarang mau menyanyikan lagu Ya Lelatan terlebih dahulu ya, biar pelajaran hari ini bisa lebih semangat ya. Yuk semuanya berdiri. Oke, kita pakai gerakan supaya pelajaran kita hari ini lebih semangat. Oke, baik, siap? 1, 2, 3. Ya lelatan, ya lelatan, ya lelatan, kubur waton minal iman, wala takun minal iman. Udah, sekarang silahkan duduk kembali. Bagaimana keadaannya sekarang? Sudah lebih semangat? Semangat dalam menerima pelajaran. Baik anak-anak semuanya, pada minggu kemarin kita sudah membahas apa itu pengertian infak, apa itu sedekah. Ingat nggak? Infak apa? Infak berasal dari kata anfaqah yunfiqu infaqan, yang artinya adalah mendermakan atau membelanjakan. Bagus. Nah, sekarang kita mau kaitkan infak dan sedekah itu dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Sebelum Bulana mulai pelajaran, sekarang akan Bulana perlihatkan kepada kalian semuanya video tentang bacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma. Itu tadi adalah bunyi Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Sekarang Nana mau menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menerjemahkan Quran surat Al-Baqarah ayat 254, dan yang terakhir adalah siswa dapat menghafalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Baik, setelah kita tadi sudah mendengarkan bunyi suara Quran surat Al-Baqarah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama Quran surat Al-Baqarah ayat 254. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang
telah kami berikan. Untuk selanjutnya, sekarang adalah tinjauan surah Al-Baqarah ayat 254. Surah Al-Baqarah ayat 254 itu diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi hijrah, maka dinamakan dengan golongan surah Madaniyah. Secara umum, penduduk Madinah itu mudah untuk diajak dialog dan terbuka dengan perubahan. Berbeda dengan berbeda dengan orang-orang Mekah, ya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 254 sangat sesuai dengan karakter orang-orang Madinah untuk mendapat seruan Allah Subhanahu wa taala agar mereka menunjukkan kualitas keilmuan dengan menginfakkan sebagian rizkinya. Ini tujuan tinjauan dari surat Al-Baqarah ayat 254. Baik, setelah kita tadi sudah membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 254, kemudian kita sudah mempelajari tinjauan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 204. Yang ketiga, sekarang kita mau membahas tentang asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Ada yang tahu? Apa, Mbak? Turunnya ayat. Nah, bagus sekali. Jadi, apa asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat. Jadi, ayat atau surat yang ada di Al-Quran itu ada sebabnya kenapa diturunkan oleh Allah. Ada ceritanya, ada kisahnya. Kisah yang melatar belakangi turunnya dari ayat tersebut. Nah, sekarang apa toh yang melatar belakangi turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 254 ini? Kita mau belajar bersama-sama di sini. Oke, kita baca satu. Coba minta dibacakan, Mbak. Sabun nuzul. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Buradah bahwa firman Allah surat Al-Fajr turun berkenaan dengan Hamzah yang gugur sebagai syahid. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Juwaibir dari Ad-Dahab yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW disampaikan. Baik anak-anak, setelah kita membahas tentang isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada. Apa Mbak Arsa yang mau ditanyakan? Bagaimana cara mensyukuri nikmat dari Allah? Oh, bagus sekali. Cara kita mensyukuri nikmat dari Allah itu adalah dua cara. Yang pertama adalah syukur bil lisan dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua adalah syukur bil hal atau dengan perbuatan. Apa saja rupanya? Nah, ini dia macam-macam rezeki dan cara mensyukurinya. Yang pertama adalah harta benda. Bagaimana kita ketika diberikan nikmat oleh Allah berupa harta benda, bagaimana kita cara mensyukurinya adalah menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah itu di jalan yang baik. Kita gunakan untuk berinfak, bersedekah. Nah, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti judi, riba, dan sebagainya. Oke, itu Mbak Asa. Ya. Bahas tentang kesimpulan. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah bahwa manusia hendaknya bersyukur atas rezeki yang Allah anugerahkan dengan cara menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Yang kedua, manusia harus tetap rendah hati atas rezeki yang Allah anugerahkan padanya, karena harta itu hanyalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, manusia hendaknya senantiasa sabar dalam kesusahan dan tetap berinfak sesuai kemampuan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, infak adalah sebagai pembuktian bersyukur kita dan bersabar atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar menyantuni anak yatim dan para duafa. Ini adalah kesimpulan dari
Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Oke. Untuk kegiatan yang terakhir sekarang Bu Nana mau membagikan LKPD ya, ada dua macam tugas. Yang pertama adalah tugas individu yang dikerjakan oleh masing-masing siswa. Yang kedua adalah tugas kelompok yang dikerjakan dengan teman sebangku. Seperti minggu kemarin ya, nanti jika sudah LKPD yang masing-masing individu silahkan dikumpulkan kembali, dan yang tugas kelompok nanti salah satu mempresentasikan ke. Sampai di situ ada pertanyaan? Jelas semuanya ya? Bagus. Sekarang silahkan untuk Sudah selesai yang mengerjakan tugas individu? Sudah. Kalau sudah, sekarang LKPD-nya silahkan untuk dikumpulkan. Baik, setelah ini tadi tugas individu sudah terkumpul, yang kedua tugas yang kelompok, apakah sudah selesai? Sudah. Nanti salah satu untuk maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dan hasilnya luar biasa, bagus-bagus sekali. Untuk yang terakhir, kira-kira siapa di sini yang sudah hafal Quran Surat Al-Baqarah ayat 254? Bagus Mas Faiz. Nah, silahkan dihafalkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah bal kafiruna humudz zalimun. Sadaqallahul azim. Ya, sudah hafal. Nah, bagus sekali Mas Faiz, pintar ya. Nanti yang lainnya silahkan dihafalkan. Ya, minggu depan setoran satu-satu. Nah, menghadap ke undangan satu-satu, maju satu-satu, menghafalkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 beserta artinya. Siap? Siap. Bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua tahapan pembelajaran kita hari ini sudah kita lewati. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, marilah kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa. Untuk ketua kelas silahkan untuk disiapkan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pesan dari Bulana sebelum pulang ya. Kalau pulang jalan hati-hati ya, tidak boleh berjegan. Kemudian nanti kalau sampai di rumah jangan lupa untuk belajar ya. Pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini tadi apa saja diulangi, dipelajari lagi. Kemudian belajar untuk pelajaran yang akan datang. Gitu ya. Kurang lebihnya dari Bulana mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam